Shalom kasih Kristus, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini agar kita bertumbuh dalam iman dan hidup seturut rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan lewat renungan ini. Biarlah firman yang disampaikan membawa kehidupan kami dalam mengiring akan Engkau, terus semakin kami mencintai Engkau Tuhan. Senantiasa kami rindu akan terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus semakin beriman di dalam Engkau. Tuhan pimpin kami, biarlah kami terus terbuka dengan Engkau Tuhan. Lewat firman Tuhan, kehidupan kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup dalam iman dalam Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih Kristus, bila kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan dari kekristenan, yaitu iman. Dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini menyatakan bahwa kita menjadi orang benar karena iman, seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus adalah hidup yang merdeka, dan hidup merdeka dalam Tuhan berbeda pengertiannya dengan hidup merdeka menurut dunia. Seorang yang merdeka dalam Tuhan Yesus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari diri sendiri. Sedangkan merdeka menurut dunia adalah hidup bebas sekehendak diri sendiri. Berbicara hidup merdeka dalam Tuhan, banyak orang mengatakan, mana mungkin keinginan dari diri sendiri harus ditanggalkan? Bagaimana bisa manusia tidak memiliki keinginan? Pandangan seperti ini sebenarnya berbentuk ketidaksediaan meninggalkan keinginan karena merasa berhak memiliki keinginan dari diri sendiri. Mereka yang tidak bersedia menanggalkan keinginan dari diri sendiri tersebut tidak memahami bahwa dirinya telah menjadi anak tebusan Tuhan Yesus, berarti telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kata lunas menunjukkan keadaan final bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Berarti segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk segala keinginan dan cita-cita, harus ditundukkan pada Tuhan yang memiliki segenap hidup kita. Selama seseorang masih memiliki keinginan dari diri sendiri, ia tidak dapat dimiliki oleh Tuhan, sebab ia masih memiliki dirinya sendiri. Tidak memiliki keinginan dari diri sendiri bukan berarti seseorang hidup tanpa keinginan, tetapi keinginan kita harus ditundukkan atau disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita yang menyesuaikan diri terhadap Tuhan. Hidup seperti ini disebut hidup dalam iman, di mana-mana pikiran kita, perasaan, dan perbuatan berjalan seturut kehendak Tuhan. Kita harus dapat menyangkal diri sampai pada tahap tersebut. Jika tahap tersebut tercapai, barulah kita bisa menyatakan bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, sebagaimana tercatat dalam Galatia 2 ayat 19-20. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan setiap orang yang telah ditebus oleh darahnya. Tanpa kesediaan untuk tidak memiliki keinginan dari diri sendiri, seseorang tidak dapat hidup dalam iman. Dalam hal ini, kita dapat mengerti bahwa hidup dalam iman bukan sekedar yang mudah karena merampas seluruh hak hidup kita.
Orang yang bersedia tidak memiliki dirinya sendiri berarti ia hanya memiliki kehidupan Yesus. Selama orang masih hidup dengan segala kesenangan dan keinginannya sendiri, ia tidak akan dapat memperagakan kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Itu berarti ia menolak menjadi anak tebusan dan juga menolak untuk diselamatkan. Apakah kita boleh memiliki keinginan kita sendiri tanpa mempertimbangkan apakah keinginan tersebut sesuai dengan kehendak pikiran dan perasaan Tuhan? Harus dipahami bahwa sikap hidup dan segala gerak kehendak, pikiran dan perasaan orang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat mempengaruhi hati atau perasaan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain untuk bisa menyukakan hati Tuhan selain mematikan keinginan diri sendiri dan hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Mengapa hidup di dalam iman itu perlu untuk kita renungkan agar kita tidak menyia-nyiakan iman kita, juga agar bertumbuh sebagaimana Tuhan rencanakan bagi kita. Mari kita katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu, tercatat dalam Lukas 22 ayat 42. Hal ini merupakan pelaksanaan dari doa Bapa kami yang berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tercatat dalam Matius 6 ayat 10. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus memiliki hidup dalam iman kepadamu semakin kuat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu agar setiap kehidupan kami, pikiran, perkataan terus mempermuliakan Engkau sesuai dengan apa yang menjadi keimanan kami dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.